Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan praktik sistem pakar. Kali ini akan dibahas mengenai implementasi metode certainty factor. Jadi, formula certainty factor dan penjelasan lainnya bisa Anda dapatkan di seri perkuliahan sistem pakar. Nah, kali ini kita akan lanjutkan mengenai formula certainty factor untuk kaidah dengan kesimpulan yang serupa atau similarly conclude rules. Jadi, nilai CF atau faktor kepastian dari sebuah hipotesis disimbolkan dengan H terhadap sebuah evidence tertentu disimbolkan dengan E merupakan selisih dari MB dan MD, yaitu measure of belief, tingkat kepercayaan, dan MD measure of disbelief atau tingkat ketidakpercayaan. Nah, bagaimana menghitung dari MB? MB misalnya kita akan menentukan atau membuat hipotesis H yang kita akan pilih atau kita tentukan berdasarkan evidence dari katakanlah evidence pertama dan evidence 2. Maka cara menyelesaikannya adalah MB dari hipotesis terhadap evidence 1 dijumlahkan dengan perkalian antara MB dari hipotesis berdasarkan evidence 2 dikalikan dengan selisih 1 dikurangi MB dari hipotesis terhadap evidence 1. Oke, dan yang MD sama serupa dengan kita melakukan kalkulasi MB. Untuk lebih jelasnya, kita akan implementasikan metode certainty factor ini dalam menyusun sebuah sistem pakar. Nah, flowchart diagram dalam kita menerapkan atau mengimplementasikan metode certainty factor secara general dibuat seperti ini. Jadi, dalam sistem pakar yang Anda rancang bisa menggunakan berbasis web dan lain-lain. Mulai tentu saja ya, kalau dalam sebuah flowchart dimulai dengan start. Setelah itu, masukkan atau input data mengenai evidence-evidence yang ada. Setelah itu, input data mengenai hipotesis kira-kira kesimpulan apa saja yang akan kita peroleh. Setelah itu, input nilai MB dan MD. Nah, nilai MB dan MD ini diperoleh dari expert atau pakar tertentu di bidang tertentu. Kemudian, tentukan kaidah produksi atau rules-nya. Setelah itu, setelah semua data kita peroleh dan rule-nya ada, maka proses sistem pakarnya dilakukan dengan cara memilih evidence, kemudian setelah dipilih evidence, dilakukan proses perhitungan menggunakan metode certainty factor. Kemudian dihasilkan sebuah kesimpulan atau diagnosa terhadap sebuah hipotesis atau yang ingin kita tentukan. Setelah dihasilkan, nah sistem pakar biasanya diberikan decision pilihan apakah akan dilakukan proses pendiagnosaan kembali. Kalau ya, maka kembali lagi ke memilih evidence yang ada. Lakukan proses yang sama iterasinya. Kalau tidak, maka sistem pakar yang dirancang, proses flowchart-nya berakhir atau end. Oke, sekarang kita lihat implementasi certainty factor untuk merancang atau membangun sistem pakar penentuan kategori pencemaran udara. Jadi yang disampaikan ini berdasarkan pada perhitungannya saja. Nanti mengenai interface atau tampilannya bisa Anda buat sendiri. Seperti tadi yang disampaikan, bisa via web dan lain-lain. Nah, yang pertama algoritmanya adalah menginput evidence berupa parameter-parameter terjadinya pencemaran udara. Kedua, menginput kategori pencemaran udara. Menginput nilai MB dan nilai MD untuk parameter-parameter yang terjadi penyebab pencemaran udara berdasarkan pakar. Setelah itu, tentukan rule-nya, baru hitung
tingkat kepastiannya menggunakan metode certainty factor, lalu kita lihat hasil dan penentuan kategori pencemaran udara. Oke, yang pertama kita lakukan, untuk sistem pakar penentuan kategori pencemaran udara misalnya, kita akan terhadap berdasarkan aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Nah, sekarang kita akan aplikasikan algoritma yang pertama adalah menginput evidence berupa parameter-parameter terjadinya pencemaran udara. Dari peraturan diperoleh seperti ini, parameter terjadinya pencemaran udara banyak, bisa dari parameter partikulat PM10 dan PM25, gas karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, hidrokarbon, dan cukup sampai sini ya. Jadi kalau kita mengacu parameternya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Oke, sekarang kita lihat masih berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, kita perlukan untuk menginput algoritma kedua yaitu tentang memasukkan data kategori pencemaran udara. Dari peraturan menteri diperoleh bahwa kategori indeks standar pencemaran udara terdiri dari kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Kemudian, algoritma yang ketiga adalah menentukan nilai MB dan nilai MD untuk parameter terjadinya pencemaran udara berdasarkan pakar. Tentu saja, expert atau pakar yang berkualifikasi di bidang khususnya terkait dengan pencemaran udara. Misalkan, kita buat matriks dalam bentuk tabel. Misalnya kita kategorikan pencemaran udaranya tadi merefer peraturan menteri adalah berbahaya, sangat tidak sehat, bisa Anda teruskan yang lain ya. Nah, evidence-nya misalnya dipilih indeks dari partikulat PM10. Nih, oke. Kemudian, nah nilai MB, MD misalnya untuk evidence PM10 tinggi dikatakan berbahaya kalau MB-nya 0,8. Ini diberikan oleh pakar. Dan MD-nya 0,2. Data-data ini berdasarkan expert atau kepakaran seseorang. Kemudian, yang keempat adalah menentukan rule dari sistem pakar penentuan kategori pencemaran udara. Nah, rule-nya misalnya akan dibuat satu saja untuk if indeks PM10 tinggi dan indeks CO tinggi dan indeks SO2 tinggi, maka kategorinya pencemaran udaranya berbahaya. Nah, rule ini bisa Anda tambahkan untuk berbagai kategori dan evidence-nya. Jika data ini sudah dilengkapi. Kemudian yang kelima adalah menghitung berapa tingkat kepastiannya atau certainty factor-nya menggunakan metode ini. Kita gunakan mencari CF-nya based on measure of belief. Karena apa? Kesimpulan yang akan kita peroleh kategorinya misalnya cukup beragam ya. Nah, misalnya nih kita ingin lihat measure of belief dari hipotesis 1, H1 kategorinya berbahaya berdasarkan evidence 1 dan evidence 2. Hipotesis H1 berarti berbahaya, evidence E1 0,8 MB-nya dan evidence E2 MB-nya 0,6. Maka nilainya bisa kita masukkan sini. Kemudian lakukan perhitungan, peroleh 0,92. Lakukan hal yang sama untuk mencari MD, measure of disbelief.
Tinggal masukkan angka-angkanya berdasarkan tabel, diperoleh nilai 0,28. Algoritma selanjutnya adalah menghitung metode certainty factor-nya. Jadi, si F itu nilainya adalah selisih dari MB dan MD-nya. Tinggal kita kurangkan, nilainya 0,64. Oke, atau dalam bentuk persentase, salah ya, harusnya 64%. Oke, algoritma selanjutnya adalah kita tentukan hasil perhitungan dan penentuan kategori pencemaran udara. Jadi, kategori pencemaran udaranya berdasarkan hipotesis yang kita peroleh, yang kita tentukan adalah kategorinya berbahaya dengan hasil perhitungannya berupa persentase tingkat kepastiannya adalah 64%. Nah, Anda bisa lakukan mengkategorikan eh, indeks pencemaran udara berdasarkan evidence lainnya. Oke, tinggal Anda lakukan proses iterasi seperti yang tertera di dalam flowchart diagram ini. Oke, jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di komentar forum kelas. Terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.